Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas yang dikenal dengan ayat siam atau ayat puasa. Yang diingat saja, ayat puasa ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Bisa dilihat dari halaman kata pengantar, latar belakang penulisan buku ini. Jadi di antara kaidah atau saran untuk membaca buku itu mulai baca dari kata pengantar. Kita biasanya itu lihat tengah-tengah terus akhir, wes rampung. Baiknya dari awal, karena awal nanti penulis itu menyampaikan latar belakang penulisan, tujuan dia menulis, sehingga kita akan terbawa dengan maksud dari penulisan buku ini. Nah, buku Untaian Faedah dari ayat puasa ini berisi pembahasan tafsir dari 5 ayat yang disebut dengan ayat puasa, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di dalamnya berisi penjelasan ayat demi ayat. Jadi ayat 183 keterangannya sendiri, 184, 185, 186, 187. Berapa ayat itu? 5 ya. Terus diikuti dengan faedah dari masing-masing ayat. Ayat terus penjelasan penting dulu, kemudian faedah dari ayat tersebut. Di mana mayoritas faedah ayat diambil dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ulama saat ini masih hidup, penulis website islamco.com. Ada dalam bahasa Arab, Indonesia, Inggris, Prancis, berbagai macam bahasa, Urdu, ada berbagai macam bahasa websitenya itu. Nah, beliau punya tulisan Tafsir Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran, 2 surat yang disebut Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran. Nah, saya ambil faedah-faedahnya dari buku tersebut. Penyusunan untaian faedah ini sebagai wujud pengamalan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, seperti yang disebut dalam ayat 185 dari Al-Baqarah, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum, dan seterusnya. Nanti ayat ini kita kaji ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini Al-Baqarah ayat 185. Jadi latar belakang penulisannya karena kita ingin merenungkan ayat demi ayat yang disebut dengan tafsir ayat puasa. Terus halaman berikutnya daftar isi. Lalu kita masuk ayat puasanya. Ayat puasanya saya tidak baca dulu semuanya. Kalau mau bagusnya Qori baca terus saya ini langsung masuk. Nah, kita langsung masuk 3 tahap pensyariatan puasa. Jadi Mas Iqbal MC sudah sebutkan puasa punya tahapan.
Itulah syariat Islam itu mudahnya, suatu hukum itu disampaikan tadarrus, yaitu tahap demi tahap. Tidak langsung nyatakan haram gitu kalau suatu larangan, tidak langsung nyatakan wajib. Ada pilihan-pilihan dulu, tahapan gitu. Misalnya ayat khamar itu tahapan, Bu. Ya, orang Arab itu hobi minum khamar, kemudian diberitahu pelan-pelan dulu. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kebalikannya adalah kalau tidak sholat silahkan mabuk. Itu kebalikannya. Karena baru bertahap nih. Nah, baru nanti turun surat Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90 itu baru tegas. Ya, di situ penegasan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, patung berhala, kemudian mengundi dengan anak panah, itu kotor, termasuk amalan syaitan. Fajtanibu, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu tahap namanya. Maka ketika turun Al-Maidah ayat 90, nah mereka baru mau menerima. Orang-orang Arab ketika itu di Madinah, mereka langsung tuangkan atau buang khamar-khamar yang masih ada di dalam tong-tong mereka. Jadi di tempat penyimpanan itu dibuang di pinggir jalan tadi, khamar-khamar yang ada. Karena bertahap. Karena awalnya iman itu mungkin belum bisa nerima, butuh tahapan dulu. Nah, ini juga tentang puasa. Coba kita lihat pembahasannya di halaman kelima. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis berikut dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Adapun periode puasa, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau puasa setiap bulannya 3 hari. Puasa apa, Bu? Nah, itu menurut ibu-ibu. Sini nggak ditegasin. Yang jelas puasa 3 hari. Tiap bulan ada puasa 3 hari. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan dari Rabiul Awal sampai Ramadan. Ada riwayat yang lain bilang itu 19 bulan dari Rabiul Awal hingga Ramadan. Setiap bulannya 3 hari puasa. Jadi rutin puasa 3 hari. Setiap bulan tadi selama 17 bulan, atau riwayat yang lain bilang 19. Kemudian beliau juga puasa Asyura. Ya, beda dengan puasa Arafah ya. Puasa Asyura 10 Muharram. Beliau lakukan puasa itu. Jadi ada puasa 3 hari, diingat puasa 3 hari. Terus ada ingat lagi puasa Asyura. Itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum puasa Ramadan. Kemudian Allah mewajibkan puasa dengan menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa, hingga ayat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, itu ada yang sepuh, membayar fidyah. Apa? Beri makanlah pada orang miskin setiap kali tidak puasa. Besarnya bagaimana? Nanti belum di sini dibahas. Bertahap. Penjelasannya bertahap. Maka barang siapa ingin puasa silakan. Siapa yang mau tunaikan fidyah dengan memberi makan orang miskin dibolehkan pula. Nah, jadi kalau tahap pertama, Bu, ingat tahap pertama puasa wajib. Tapi belum disebutkan spesifik untuk puasa Ramadan. Ini tahap 1. Puasa wajib.
Al-Baqarah berapa tadi? 183. Terus wajibnya, tapi masih ada pilihan. Yang mau puasa monggo puasa, yang mau fidyah juga silakan bayar fidyah. Beri makan pada orang miskin. Gak mau puasa silakan fidyah saja. Mungkin ibu-ibu mungkin lebih pilih yang kedua. Wes fidyah. Masih boleh makan bu, karena cuma dikasih pilihan. Tapi pilihan ini berarti wajib, tapi disuruh milih. Itu tahap pertama itu. Walaupun nanti disebut wa antasumu khairul lakum. Mau pilih puasa, puasa lebih baik. Nah, Allah kasih dua pilihan, tapi disuruh mana yang lebih baik. Nah, maka kita pilih yang lebih baik. Kadang dalam ayat-ayat itu kayak gitu bu. Kayak tahu ayat utang ya? Al-Baqarah juga itu. Ada dua pilihan kalau hadapi orang yang sulit lunasi utang. Kita hadapi orang yang sulit lunasi utang. Pilihan pertama apa? Berikan tenggang waktu. Pilihan yang kedua, putihkan utangnya. Itu kasih pilihan. Yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang mana bu? Putihkan. Pasti ibu dalam batin itu, ya kalau utangnya cuma 100.000 sih nggak apa-apa Ustadz. 100 juta Ustadz. Putihkan. Tapi ayat ini jangan dipakai oleh orang yang punya utang. Enak banget dia. Salah posisi itu. Jadi dia nanti selalu nyampaikan ayat ini. Bu, jadi kan ingat ayat ini toh. Enak di dia, nggak enak di ibu. Dia pakai ayat lain yang ancaman orang nunda-nunda utang nggak bayar-bayar, malah beli motor, malah beli HP, beli tas branded, beli ini, beli itu gitu. Tahap 1 ya, diingat tahap 1 ya. Ini tahapannya. Masih ada pilihan apa? Puasa atau fidyah. Sekarang kita lihat tahap 2. Turunlah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk, dan itu jadi pembeda, membedakan yang benar dan yang salah. Siapa di antara kalian menyaksikan awal bulan ru'yatul hilal falyasum, maka hendaklah dia puasa. Di Al-Baqarah 185 ini terangkan tahap kedua. Al-Baqarah 185. Di sini terangkan gini, maka diwajibkan puasa bagi yang mukim, sehat, dan diberikan keringanan bagi orang sakit dan musafir. Sedangkan untuk yang usia lanjut, kembali ke ayat 184, maka dia boleh bayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Inilah periode kedua, tahap kedua. Berarti tidak ada pilihan lagi ya. Disuruh puasa. Kecuali yang punya uzur. Yang punya uzur, sakit tadi, musafir ya. Dan tadi yang fidyah untuk
yang tidak bisa puasa secara permanen. Ingat, fidyahnya tidak untuk semua orang. Yang di sini, kalau yang di sini masih berlaku untuk semua orang nih. Tapi yang sini berlaku untuk yang tidak bisa puasa secara permanen, untuk Syekhul Kabir. Nanti ada penjelasannya. Yang sepuh. Baru tahap kedua. Kira-kira yang tahap kedua lebih berat apa lebih ringan? Hah? Lebih berat. Dari sisi itu iya. Tapi lebih enak pensyariatannya, pelan-pelan. Sekarang kita masuk tahap ketiga. Maka orang-orang saat itu makan, minum, dan menggauli istri. Ya, menggauli istri mereka selama mereka belum tidur malam. Ketika sudah tidur, maka tidak boleh melakukan hal-hal tadi lagi. Ini awal tahap kedua, Bu. Tahap kedua itu diingat. Tahap kedua ya, tambahannya J. Sudah tidur malam, sudah mulai puasa. Paham ini? Sudah tidur malam ya. Jadi misalnya tidurnya jam 9, maka dari jam 9 malam itu puasa sampai maghrib besok hari. Ada syariat makan sahur di sini? Ada? Enggak, belum ada syariat makan sahur. Nah, ceritanya coba perhatikan. Di sini ada seorang sahabat namanya Sirmah. Nah, keringanan ini nanti yang tahap ketiga, asalnya dari cerita Sirmah dulu. Kalau tidak ada cerita dari Sirmah ini, mungkin kita tidak dapat tahap ketiga. Diceritakan bahwa ada seorang bernama Sirmah. Siang hari ia bekerja hingga petang. Kemudian ia mendatangi keluarganya, lalu ia sholat isya, lalu langsung tertidur dan tidak sempat makan ataupun minum hingga datang subuh. Maka ia dari tertidur tadi sudah dalam keadaan puasa. Dia cuma buka sebentar saja, dia sudah batalkan, terus dia lanjut tidur, Bu. Sejak itu dia sudah lanjut puasa. Masalahnya dia belum makan banyak, Bu. Besoknya kerja berat lagi, pagi sampai petang. Maka lantas di pagi hari Rasulullah SAW melihatnya yang sudah dalam keadaan letih berat. Bahkan cerita yang lain dia disebutkan pingsan. Rasulullah SAW pun mengatakan padanya, Mali aroka qad jahatta jahdan syadida. Sepertinya engkau dalam keadaan letih berat. Ia menjawab, iya wahai Rasulullah, aku kemarin bekerja berat. Aku pulang lantas tertidur hingga aku berpuasa pada pagi hari. Tertidur kan tadi, dari tidur kan sudah puasa. Nah, maka sejak itu dia puasa. Ini sebelum turun nanti tahap ketiga. Al-Baqarah 187. Lihat cerita lagi yang lainnya lagi. Karena kalau sudah tidur tidak boleh lakukan pembatal juga, berarti tidak boleh lakukan hubungan intim. Nah, maka sahabat dulu malam-malam diam-diam hubungan intim. Ceritanya dari Umar. Umar pun menggauli budak wanitanya atau istrinya setelah Umar tidur. Jadi sudah tidur kemudian malam-malam bangun dia gauli istrinya. Asalnya tidak boleh, mereka diam-diam. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan ceritakan kasus yang ia alami. Lantas turunlah ayat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimu siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari. Berarti kalau sudah tidur tidak apa-apa.
untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Allah tetapkan untukmu, yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang benang putih dari benang hitam, yaitu terbit fajar subuh. Sebelumnya itu gelap malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Berarti tahap ketiga adalah apa, Bu? Puasa masih wajib nggak? Wajib. Ini keterangannya Al-Baqarah 187. Puasa wajib boleh makan sahur sampai terbit fajar subuh. Boleh makan sahur sampai terbit fajar subuh. Kemudian boleh hubungan intim di malam hari. Kalau tadi Umar itu diam-diam, nah, sudah dibolehkan. Sampai kapan? Terbit fajar subuh. Berarti ada kemungkinan ada yang masuk subuh belum mandi junub. Karena ini masih dibolehkan. Ada yang masuk subuh belum mandi junub. Boleh puasa atau tidak? Boleh. Dalilnya Al-Baqarah 187. Karena kalau malam dibolehkan, masa sampai subuh dia belum mandi kok nggak boleh puasa? Pasti dibolehkan. Tuh. Ini ya. Jadi 187 ini baru syariat makan sahur itu ada. 185 tadi belum. Tahap kedua tadi belum ada. Di 185 tadi sepertinya berat. Nah, di sini jadi diperingan lagi, disyariatkan makan sahur. Nah, sekarang itu sudah selesai tahap disyariatkannya puasa. Itu baru muqaddimah. Secara umum gambaran suratnya seperti itu ya. Baik. Sekarang kita lihat Al-Baqarah 183 ayat demi ayat. Karena sebagian ada yang sudah saya lewatkan, artinya sudah saya jelaskan, nanti akan saya lompati. Oh, ini sudah, lompat dulu. Atau saya peringkas nanti poin demi poin. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, yang dipanggil orang beriman. Berarti kalau jalankan ini imannya itu bertambah, imannya makin sempurna. Diwajibkan, berarti kalimatnya wajib, bukan sunnah, wajib. Atas kamu berpuasa, disuruh puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Nanti kita akan lihat. Agar kamu bertakwa. Yang disuruh adalah orang beriman. Coba kita lihat. Ayat ini dimulai dengan menyuruh orang beriman untuk mengingatkan supaya memasang telinga. Ini dengar baik-baik nih, pasang telinga. Anda beriman, nah dengar ini. Selanjutnya kalimatnya apa? Karena akan disebut suatu beban taklif, beban hukum. Dan ini diingat kalau temukan ayat-ayat seperti ini ya. Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, nah di kalimat selanjutnya itu entah ada perintah atau entah itu ada larangan.
Entah ada perintah atau entah ada larangan. Beban taklif itu beban hukum. Berarti entah ada hukum wajib, ada hukum haram, itu didengar. Terus surat ini surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Ingat aja Bu, kalau surat Madaniyah itu disebut ayat-ayat hukum. Yaitu surat ini turun setelah Nabi hijrah. Kalau surat Makkiyah itu ayat-ayat tentang iman. Yang lebih turun itu Makkiyah dulu Bu, baru kemudian Madaniyah. Karena penguatan iman ada dulu, baru kemudian masuk masalah hukum. Makanya kita itu kalau mau belajar step by stepnya itu Bu, dari belajar akidah dulu. Imannya kuat, baru tuh jalani macam-macam itu. Beda kalau kita pelajari langsung hukum Bu, kadang berat. Maka Aisyah itu pernah mengatakan, coba kalau dulu ayat yang pertama kali turun itu tentang khamar, kami tentu masih minum khamar. Coba ayat yang pertama kali turun itu tentang larangan selingkuh, larangan berzina, selingkuh masih ada dulu, dari dulu. Tapi enggak, yang diturunkan ayat-ayat iman dulu, kata Aisyah. Nah ingat, ini surat Madaniyah, Al-Baqarah 183 surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Berarti menjelaskan masalah hukum. Hukum yang dimaksudkan dalam ayat ditujukan pada orang mukmin secara khusus. Karena orang kafir tidak disuruh pada furu' syariat yang mereka diperintahkan di dunia. Jadi ayat ini tidak diperintahkan pada orang kafir, maka orang kafir tidak disuruh puasa. Namun mereka disuruh dengan furu' syariat untuk dikenai hukuman bagi mereka di akhirat. Artinya orang kafir besok ketika di akhirat kena hukuman. Kenapa kamu tidak beriman sampai tidak puasa? Demikian keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Nah sekarang lihat hukum puasa dan pengertian puasa. Tadi kata kutiba alaikum itu maknanya wajib Bu. Ada wajib, ada sunnah J. Apa bedanya wajib dengan sunnah? Wajib ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak dosa, namun ya rugi lah. Imam Syaukani katakan tidak ada beda pendapat antara para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah sekarang kita lihat kata puasa di sini berasal dari kata asyam. Kata Imam Syaukani itu berasal dari kata asyam. Berarti menahan diri dan tidak bertindak dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Saya nggak ngobrol itu namanya siam Bu, menahan diri. Ibu ngambek pada suami nggak ngomong-ngomong, nah itu siam namanya Bu. Ya. Ibu nggak gerak, nah itu namanya siam. Itu baru pengertian bahasa lughatan. Untuk orang yang diam disebut puasa, karena puasa secara bahasa juga adalah menahan diri dari berbicara, seperti yang dilakukan oleh Maryam. Maryam ketika difitnah di masyarakatnya, dia dituduh berzina, dia bernazar, inni nazartu lirahmani sauma falanukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Apa nazarnya? Aku tidak akan berbicara dengan manusia pun pada hari ini. Sebut siam Bu tadi. Sauma disebut sauma, puasa. Puasa apa di sini? Tidak ngobrol. Maka mogok bicara itu syariat sebelum Islam itu. Mogok bicara tadi Bu. Ngambek kok nggak mau ngobrol itu. Kemudian di sini nazar Bu, nazarnya apa? Apa tadi nazarnya Maryam Bu? Nah berarti nazar sudah dikenal dari syariat sebelumnya ya. Nazar itu apa di sini? Tidak bicara kan? Berarti dari sesuatu yang boleh tapi dia jadikan wajib. Nah itu diingat. Nazar itu dari sesuatu yang boleh jadikan wajib. Nggak boleh yang sudah wajib jadikan wajib Bu. Kalau nazar, contoh, tadi pagi ada yang baru nanya saya ini, Ustadz saya bernazar Ustadz,
ingin sholat 5 waktu di masjid. Untuk apa nazar? Sholat 5 waktu sudah wajib. Ibu-ibu misalnya, Ustaz sekarang saya sudah hijrah Ustaz, saya mau pakai jilbab Ustaz, kalau setahun saya pakai saya nazar Ustaz, nanti nyembeli sapi. Untuk apa nazar? Nyembeli sapi aja deh, sudah. Karena sudah wajib Bu. Wajib itu tidak dinazarkan lagi. Atau nazarnya, demi Allah saya mulai sekarang setelah ngaji ini saya mau taat pada suami. Ya nggak perlu nazar-nazar Bu, taat-taat aja. Paham Ibu? Itu nggak ada nazar di situ. Untuk yang mubah jadikan wajib. Itu diingat. Jadinya bentuknya ibadah. Kalau di sini bentuknya ibadah karena dulu bisa nazarnya seperti itu. Nah, balik lagi ya. Sedangkan secara istilah as-siyam itu berarti, nah itu digarisbawahi, menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Dari mana Bu? Terbit apa? Fajar subuh. Fajar subuh tandanya apa Bu? Azan subuh. Jam berapa azan subuh Jogja? 5:30? 4:30? Nah, terus 4:30. Kurang ya, masih kurang. Mulai dari situ. Kalau ada teriakan imsak 10 menit sebelum azan subuh, masih boleh makan berarti. Itu cuma lampu kuning saja. Hati-hati loh, 10 menit lagi. Tidak boleh makan minum. Tapi masih boleh makan, minum. Hingga kapan? Tenggelamnya matahari. Apa tanda tenggelamnya matahari Bu? Azan maghrib. Cari yang tepat waktu. Saat ini pun canggih Bu, wonten HP. HP-nya dimanfaatin, install di Android, cari tuh aplikasi jadwal azan itu. Kenapa saya sarankan ini? Karena di masjid itu biasanya lebih cepat, lebih lambat. Muazinnya baru buka dulu 10 menit gitu misalnya, baru dia azan tuh. Jadi kan telat nanti Bu. Atau subuhnya dia bisa jadi lebih cepat, lebih lambat gitu. Tapi kalau di HP itu sudah dihitung itu, pakai itu aja. Otomatis HP-nya dimanfaatkan Bu. Jangan cuma pakai TikTokan aja Bu. Nggak pernah alhamdulillah. Saya kan cuma nyinggung-nyinggung aja gitu ya. Kalau kena ya kena berarti. TikTokan itu apa meneh Bu. Nah, sudah ya. Waktunya paham, terus menahan dirinya juga menahan diri yang dari pembatal. Nanti pembatal-pembatal kita akan lihat. Pembatalnya nanti Al-Baqarah 187 tadi. Nah itu pembatalnya. Pembatal puasa. Ada makan, minum, jima, itu sebutkan dalam satu ayat itu. Terus puasa umat sebelum Islam itu bagaimana? Puasa umat sebelum Islam itu yaitu ahli kitab. Puasanya Nasrani. Nah, itu saya sebutkan sini ya. Sebelum Islam ini dimasukkan adalah Nasrani. Ada dua alasan di sini. Karena Nasrani lebih dekat dengan zaman kita. Di masa awal Islam juga, jika seorang itu sudah tertidur di malam hari, maka ia sudah mulai berpuasa tanpa dibolehkan makan sahur setelah itu. Ini sama dengan puasanya Nasrani. Maka pembedanya, lihat di paragraf berikutnya lagi, Ibnu Katsir, jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan minum dan berhubungan intim dengan istri, serta dilarang melakukan pembatal selain itu. Tadi yang kasusnya sirma ya. Ingat sirmah, terus sirmah ya. Terus berarti dalam ajaran mereka tidak ada syariat makan sahur. Maka Nabi SAW katakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur. Nah, di keterangan di bawahnya sama. Lihat sekarang, bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan? Halaman 12. Puasa apa yang dilakukan? Apa puasa Senin Kemis ahli kitab itu? Atau puasa 3 hari? Atau puasa Asyura?
Lihat keterangannya di bawah. Dilihat dari sisi waktu, ada yang mengatakan bahwa bentuk puasanya adalah puasa Ramadan. Ada yang katakan juga bahwa mereka melakukan puasa hanya 3 hari. Ini juga ini juga yang ada di awal Islam, sama 3 hari juga. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah puasa Asyura. Keterangan di bawahnya nanti sama. Intinya karena disebut ahli kitab, di sini kita dimotivasi halaman 13 ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan kalah dengan ahli kitab. Ahli kitab disuruh kayak gitu, umat Islam harus lebih unggul. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang itu berlomba-lomba. Harus lebih unggul, jangan malah terbelakang dari ahli kitab. Umat Islam itu lebih unggul, Bu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi bukan rendah. Maka kalau laki-laki muslim masih boleh menikahi ahli kitab, Bu. Wanita ahli kitab masih boleh dinikahi. Namun kalau laki-laki ahli kitab tidak bisa nikahi wanita muslimah, Bu. Karena ibu tidak boleh dikuasai oleh non muslim. Jangan dibalik. Ya. Orang muslim yang harus mimpin gitu. Itu sederhananya. Kalau kayak gini nikahnya berarti boleh dengan ahli kitab ya, Bu ya. Terus nanti anaknya ikut siapa? Hah? Ikut siapa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa, Bu? Perjanjian? Gak mau. Ikut apa? Islam. Jangan bilang perjanjian, Bu, enak-enak aja. Harus Islam yang menang, Bu. Nggak bisa dibebasin gitu saja gitu. Sudahlah nanti anaknya nanti. Sudahlah ketika dia besar nanti milih, terserah dia gitu. Dia tahu yang mana yang benar. Jangan kayak gitu. Itu hak orang tua, ambil itu hak ayahnya itu, ambil dia itu. Islam dia tetap. Nggak seperti pernikahan dengan beda agama. Kalau di Indonesia ya bebasin gitu. Ya anak bingung. Nah, terus sekarang lihat puasa mencapai takwa. Apa yang dimaksud? Kata Syekh As-Sa'di ada berapa poin di sini. Satu, yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu. Makan minum ditinggalkan. Hubungan intim dengan pasangan yang halal ditinggalkan dulu saat puasa. Padahal jiwa begitu terdorong ketika puasa untuk melakukannya, tapi disuruh tahan diri dulu dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Yang kedua yang dimaksudkan dengan takwa di sini adalah orang berpuasa itu melatih dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya, padahal ia bisa saja menikmati kenikmatan yang ada. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Itu takwa juga. Dia tahu Allah mengawasi. Yang ketiga, begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Jalan setan dipersempit. Karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya, Bu. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit, maksiat pun akhirnya berkurang. Itu. Nabi SAW pernah menyampaikan kalimat yang ketiga ini, itu ketika lihat ada 2 orang Ansor, itu curiga besar pada Nabi SAW karena lagi jalan dengan istrinya Sofiyah binti Huyai. Lagi Nabi SAW itikaf di masjid, Sofiyah kunjungi. Nabi antar pulang. Terus 2 orang Ansor ini lewat, mereka begitu cepat jalannya itu. Terus Nabi SAW katakan, ala rislikuma, sudahlah pelan-pelan kalian, ngapain sih kalian itu? Ini Sofiyah loh, ini Sofiyah. Mereka sudah taruh curiga nih, jangan-jangan Rasulullah punya perempuan mana lagi nih. Taruh curiga. Nah, ini Sofiyah loh. Kemudian Nabi SAW sampaikan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam saluran darah manusia. Nah, muncul kalimat ini di sini. Berarti kalau itu dipersempit, ya maksiat itu semakin berkurang. Suuzon pada orang makin berkurang. Prasangka jelek pada orang makin berkurang. Terus yang keempat, orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan. Itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa. Kan makin semangat, Bu. Ya walaupun ngantuk-ngantuk dikit deh kalau puasa. Ya kan ada semangatnya, Bu. Semangat doa, semangat sedekah. Ya, semangat lakukan kebaikan.
semangat berbagi. 11 rakaat bisa dikerjakan, padahal kalau di bulan-bulan lain suruh tambah 1 aja sulitnya, bukan main, Bu. 11 dia bisa habis isya langsung 11 rakaat tuntas. Iya kan? Coba kalau sekarang disuruh 11 rakaat malam ini, Bu. Kuat? Enggak, Ustaz, saya undur diri, Ustaz. Undur diri itu. Kuat dia. Itu takwa namanya. Terus yang kelima, ketika puasa orang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan orang-orang miskin. Tahu susahnya orang miskin gimana gitu. Dan takwa sendiri ini ada beberapa pengertian di sini. Coba kita ambil satu ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali yang di halaman 15, wa aslu taqwa ayya alamal abdu mayuttaqa summa yattaqi. Takwa itu asalnya adalah orang itu mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Mesti mengetahui apa yang ia hindari berarti tahu larangan. Tahu larangan dapat dari mana, Bu? Tahu itu larangan dapat dari mana? Ibu-ibu, tahu itu larangan dapat dari mana? Dari mimpi? Tiba tahu, tahu ini haram? Dari ilmu laduni? Tahu ini haram langsung? Gitu, Bu? Tahu, atau pas lahir langsung sudah tahu ini larangan gitu? Taunya dari mana? Ngaji. Berarti mau bertakwa harus ngaji dulu. Ya, terus faedah ayat halaman 16. Pertama, pentingnya ibadah puasa karena Allah menyeru dengan wahai orang beriman. Kedua, penyebutan wajibnya puasa orang sebelum kita untuk menyemangati kita sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasa. Kadang kan kita memotivasi seorang itu pakai contoh sebelumnya. Misalnya anak ya, ada adik ya, bilang, kakakmu dulu seperti ini. Nah, adik ini kan jadi termotivasi. Yang ketiga, keutamaan umat Islam karena umat ini terkumpul padanya kemuliaan-kemuliaan dari umat sebelumnya. Yang keempat, keutamaan takwa dan kita diperintahkan untuk melakukan sebab yang mengantarkan pada apa? Takwa. Ya, tinggalkan larangan, lakukan kewajiban, banyak puasa sunnah, banyak menjaga sholat sunnah gitu. Terus yang kelima, segala sebab yang mengantarkan pada sesuatu, pada suatu keutamaan maka dihukumi sebagai amalan yang utama atau mulia. Jadi segala sebab yang mengantarkan. Jadi hal-hal yang mengantarkan pada takwa itu berarti ada pahala juga. Berarti segala perantara menuju kebaikan itu dapat pahala juga. Ibu pagi-pagi sudah siap-siap ikut daurah. Ya. Habis subuh siap-siap ya? Hah? Ada yang dari malam kan nggak tidur-tidur. Mau tes rapid. Ya, itu sudah dihitung pahala, Bu. Ya, dihitung pahala tuh. Sebab kan menuju kebaikan kan. Masa nggak dikasih pahala apa-apa? Ibu dengar kajian tuh, lakukan sebab. Saya mau kajian sekarang online ya. Saya beli paket dulu, terus saya install Zoom atau YouTube, kemudian saya dengar itu baik-baik. Saya lakukan sebab. Maka sebab-sebab tadi sudah dihitung, Bu, ganjaran itu. Kalau ibu cuma pasrah saja ya nggak akan jalan tuh kajian. Mau dengar kajian nggak akan jalan, Bu. Terus yang keenam, puasa kita itu sama dengan puasa umat sebelum kita. Tidaklah menunjukkan sama dalam keutamaan. Puasa umat sebelum kita ada yang mengatakan adalah puasa 3 hari 3 bulan. Puasa kita berpindah dari yang ringan menjadi berat, dari sisi jumlah harinya bertambah banyak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kita diwajibkan puasa pada hari Asyura lalu dihapus. Jadi dulu puasa Asyura wajib, Bu, kemudian dihapus. Jadinya puasa Ramadan yang wajib. Nah, itu cerita yang lainnya lagi dalam cerita hadis. Yang ketujuh, kita hendaknya tidak bermain-main ketika menjalani puasa. Ketika orang itu sebelum kita diwajibkan puasa, mereka bermain-main. Ada yang menyebutkan bahwa ketika umat Nasrani berat jalani puasa pada musim panas, mereka menggantinya pada musim semi, tetapi harus menambah 10 hari. Kalau kita umat Islam hendaklah menjalankan puasa sesuai yang diperintahkan tanpa mengganti dan mengubahnya. Artinya gini, dulu mereka disyariatkan, sudah nggak usah puasa nanti, ganti aja deh di hari yang lain.
nanti kita tambah 10 hari. Padahal belum tentu tambahan 10 hari ini sesuai tuntunan. Kalau kita umat Islam, Bu, ketika tidak puasa, ya kita disuruh gantinya ya 3 hari tidak puasa misalnya ya ganti 3 hari, 6 hari tidak puasa ganti 6 hari gitu. Kecuali nanti bagi yang terlewat sampai Ramadan berikut belum lunas padahal ada kesempatan untuk bayar, maka selain tunaikan qadha dia bayar apa? Fidyah. Terus poin keberapa? Ke-8. Penyebutan ilah atau sebab suatu hukum akan memotivasi kita untuk mengamalkan hukum tersebut. Ya, mau jadi orang bertakwa, nah, itu kita dengar kayak gini jadi termotivasi. Oh, laksanakan 12 rakaat rawatib dalam sehari, dibangunkan rumah di surga, makin termotivasi. Oh, jadi wanita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga diri dari zina, kemudian taat pada suami. Silakan pilih pintu surga mana saja yang ia mau. Semakin termotivasi berarti. Disebutkan motivasi-motivasi seperti itu. Terus yang ke-9, faedah puasa adalah untuk menggapai takwa. Bukan karena Allah butuh pada puasa kita. Allah itu maha kaya, tidak butuh pada makhluknya. Jadi Allah tidak butuh pada takwanya kita. Kita nggak puasa juga tidak akan kurangi kekuasaan Allah. Kita puasa pun ya kekuasaan Allah ya tetap begitu. Allah maha kaya, tidak bertambah dengan kita itu makin taat enggak. Terus yang ke-10, makna takwa itu ada pada puasa. Karena makna takwa adalah mengharap apa yang ada di sisi Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena takut akan siksa Allah. Terus ke-11, takwa itu adalah inti dan buah dari amal. Dan takwa itu termasuk albir, sebagaimana disebutkan dalam ayat walakinnal birra manittaqa, akan tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Break dulu, setelah ini ya kita istirahat dulu, nanti kita lanjut Al-Baqarah 184. 184 selesai, break lagi. Baru 185. 185 selesai, break lagi. Enak banget Bu ngajinya, Bu.